Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai malam hari ini karena pertemuan kita yang 2 hari 1 malam. Jadi seluruh tahapan materi yang kita sampaikan secara berurutan. Ngantuk orang ngantuk kita paksakan. Makan gitu? Karena kita mau pulang. Soalnya kalau harinya mau ditambah atau mau ditambah dari lagi Pak? Jelas ini ini harus ngomong. Bapak Ibu, alhamdulillah sampai malam hari ini Allah Al-Ghafur yang memberi ampunan masih memberikan kita kesempatan. Mudah-mudahan Allah kita menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Ghani yang Maha Kaya, Al-Mughni yang Maha Mengkayakan. Mudah-mudahanlah kita semua menjadi jalan, menjadi wasilah datangnya kekayaan Allah yang datang pada diri kita semuanya. Dialah Allah Al-Fatah yang Maha Pemenang. Mudah-mudahan kita semuanya yang sampai malam hari ini masih bertahan, Allah jadikan pemenang-pemenang dalam segala hal. Dialah Allah Al-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang penuh dengan keberkahan dan keberlimpahan bagi kita semuanya. Bapak Ibu sahabat, menutup malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi. Materi ini gabungan dari beberapa materi yang saya gabungkan jadi satu. Di dalamnya ada purpose of life, kemudian ada goal setting, ada action plan, dan lain sebagainya saya gabungkan jadi satu. Kenapa materi ini harus saya sampaikan? Harus sampaikan Bapak Ibu. Tadi siang saya sudah sampaikan. Guru saya, beliau satu bangun luar biasa. Sampai kemudian pada satu titik beliau tidak mampu mencapai kesuksesannya sebelum beliau menemukan apa yang disebut dengan baik sendiri. Maka saya berharap Bapak Ibu ketika besok pulang dari acara hari ini minimal Bapak Ibu bisa menemukan merasa apa passion hidup saya, apa passion hidup saya. Maka di lembar itu Bapak Ibu ada banyak form tentang passion dan lain sebagainya. Mohon nanti diisi ya. Materi akan kita percepat karena sudah jam 10. Sebenarnya ini 2 sampai 2 jam setengah kita percepat saja. Bapak Ibu sahabat, sang pemenang. Ada yang tahu gambar ini Pak Bu? Hah? Bener Pak? Mau terus Pak gambar ini mana? Hah? Yang belum nikah tahu ini apa? Ganteng. Bapak Ibu sahabat, Teblong ya, Bang. ini gambar teblong. Ini gambar sederhana. Kawan-kawan, mungkin di sini ada yang jurusan medis, silahkan ditanyakan. Ini adalah sesuatu yang hadir, benar Pak? Benar? Tidak. Benar? Benar. Enggak. Kalau namanya sperma, mani, kena bajunya apa enggak bersalah? Sah. Oke. Karena sudah begitu enggak kalau saya mau mengeluarkan dalilnya nanti bersifat itu, betul? Karena ada yang mengatakan bisa, ada yang tidak, ya. Tetapi sebagai bentuk kehati-hatian, guru saya mengajarkan ini boleh disebut sebagai najis ketika wujudnya sperma. Tetapi kemudian Bapak Ibu ini berubah ketika dibuang di telur berubah menjadi namanya nutfah. Maka nutfah inilah yang bukan sperma. Harus dibedakan mana sperma mana nutfah. Itu kata guru saya yang saya pelajari. Di sini yang mau saya katakan Bapak Ibu, ternyata ketika seorang suami dan istri berhubungan, ada kurang lebih sekitar 350 juta sel sperma yang keluar dari seorang bapak masuk ke dalam sel hidup telur. Tetapi perjalanan yang kurang lebih sekitar 18 cm Bapak Ibu, ternyata di sana Allah sediakan ranjau-ranjau yang luar biasa. Ya, jangan dikira Pak ditokno penak kemudian perjalanan menuju muara ini ada perjalanan 18 cm yang di situ Allah sediakan ranjau yang luar biasa dan kenyataannya dari 350 juta sel sperma hanya satu yang sampai hidup telur. Itulah yang terbuai kemudian berubah menjadi bayi kemudian laki-laki semua. Artinya apa Bapak Ibu? Dari peristiwa ini Allah mengajarkan kepada kita semua bahwa kita semua dilahirkan Allah, mau anaknya presiden, petani,
pemulung, anaknya konglomerat, anaknya alim ulama, semua Allah ciptakan dalam proses yang sama. Maka kesempatan untuk sukses juga sama. Jadi nggak perlu bro kita punya mental belum pinter, aku mau besok, aku nggak lulus sekolah, aku ini, aku itu, kemudian kita nggak bisa kaya, nggak bisa pejabat, ngomong kosong. Allah menciptakan manusia dalam proses yang sama, maka sejatinya kita memiliki yang sama. Yang kedua, proses tadi mengajarkan 350 juta sperma kurang lebih, hanya satu yang sampai dokter, dia adalah pemenang. Sebenarnya kita semua dilahirkan oleh Allah sebagai pemenang. Maka kalau sudah dilahirkan jadi pemenang, mohon Bapak Ibu, ayolah sikap kita, janganlah kita menjadi pecundang, janganlah kita menjadi penumpang dan lain sebagainya. Yang ketiga Bapak Ibu, kisah ini mengajarkan sebuah makna yang luar biasa. Ketika kita agak mendalami pelajaran lebih dalam, ketika di Lauhul Mahfuz para ruh dikumpulkan oleh Allah, sebelum ditiup ke dalam kandungan seorang ibu, para ruh ditanya. Kemudian dijanji oleh Allah, ruh kita dijanji sama Allah, maka buktinya ketika kita lahir tangan kita menggenggam. Cek Bapak Ibu, bayi yang lahir tangannya mesti membuka. Bayi yang meninggal dunia, yang lain meninggal dunia, tangannya masih pasti buka. Tapi yang hidup tangannya mengepal. Apa yang kita kepal Bapak Ibu? Ini ada huruf 1 dan 8, 18, ini 81, 99 Asmaul Husna. Yang kita pegang adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya hari ini, apakah janji kita dengan Allah? Sudahkah kita ketahui? Sudahkah kita sadari? Sudahkah itu kita pegang? Sudahkah kita jalankan janji kita dengan Allah? Bapak Ibu, ketika seorang bayi lahir, mau sampai 5 hari, coba dengan dilubah, digudang, diguyur, dia nggak akan efek. Kenapa? Proses transformasi antara 0 sampai 5 hari ini adalah proses peralihan otak manusia dari alam sebelumnya menuju ke alam yang baru. Maka terjadi Bapak Ibu, kelak dia berhisab, ya, ada satu black box manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Semua rekaman kita, seluruh amal kita akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Ternyata semua kelakuan tingkah laku kita terekam dalam black box di dalam tubuh manusia. Maka ketika manusia meninggal dunia, dikubur di alam kubur, ada satu bagian tubuh yang tidak akan hancur sampai hari kiamat. Apa Bapak Ibu? Apa? Tulang ekor. Tulang ekor Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu, sudahkah kita memanfaatkan tulang ekor kita untuk semaksimal mungkin? Coba cek di medis, kenapa tasbih ada 99, ternyata di belakang kita ini ada 3 bagian tulang manusia, tulang belakang, jumlahnya 33. Ini tulang kita 33. 3 bagian mana? Ini 1, ini 2, 3. Maka semua ada rahasianya Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita tidak mengambil rahasia dari semua itu, kita akan mengingat janji kita dengan Allah. Kita akan tahu bahwa kita dilahirkan sebagai pemenang. Maka Bapak Ibu, ayo kita mentransformasi diri kita bermuhasabah, mengenang apa yang kita pegang janji kita dengan Allah. Sudahkah dalam kehidupan kita di usia kita hari ini kita melakukan apa yang menjadi janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu sahabat, sukses gagal, menang kalah semua adalah pilihan. Dan pilihan ada di setiap kehidupan manusia, baik dan buruk ini juga pilihan. Kita boleh memilih. Ketika ada orang-orang yang menunduk dia di tengah jalan, kita ingatkan untuk mereka tobat. Ketika mereka nggak mau, ya biarkan. Ada orang menunduk diingatkan, bro, tobat bro. Dan itu terangkan jawabnya, aku pengen yang terokok. Biasa. Hah? Kan nggak apa-apa Pak. Hidup adalah pilihan, baik dan buruk ini adalah pilihan. Maka saatnya kita menentukan pilihan, dan setiap pilihan ada resiko. Maju kena resiko, mundur kena resiko. Itu adalah pilihan. Berikutnya Bapak Ibu, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda untuk upaya yang sama. Pertanyaan saya, ketika kita semuanya pengen sukses, hidup kita pengen sakinah, mawaddah warahmah, kita pengen harta benda kita banyak, sudahkah cara kita benar?
Jangan-jangan hanya pikiran kita, hanya nafsu kita, hanya keinginan kita yang menginginkan sukses. Tetapi cara kita belum menuju kita menuju ke sana. Kenapa di luar sana begitu banyak orang gagal? Ketika saya belajar kepada guru-guru saya, Bapak Ibu, karena mayoritas orang hanya menginginkan sukses, tetapi tidak tahu jalan menuju kesuksesan. Pertama. Yang kedua, ketika orang tahu jalannya menuju kesuksesan, dia tidak tahu harus melalui berapa tangga, cara melewatinya bagaimana, kemudian siapa yang mengantarkan di tangga-tangga lain. Maka materi sang pemenang adalah bagaimana kita memahami beberapa hal itu sehingga Allah perkenankan kita menjadi orang-orang yang sukses. Bapak Ibu sahabat, ya, Allah menyukai orang-orang yang memiliki impian yang tinggi. Allah menyukai orang-orang yang mempunyai permasalahan-permasalahan yang tinggi. Kemudian Allah juga tidak menyukai hal-hal yang rendah. Maka bermimpilah setinggi langit, maka bermimpilah setinggi gunung, maka berkeinginanlah yang luar biasa yang berbeda dengan orang lain. Saya orang desa Pak, aku orang gunung, tetapi saya bermimpi, ya Allah, kalau kabulkan saya ingin punya pesantren dengan 10.000 santri. Kalau aku ingin punya 10 perusahaan dengan 10.000 karyawan dengan omsetnya masing-masing perusahaan 10 triliun rupiah. Itu impian saya Pak. Saya hanya berpikir ketika Allah ternyata tidak mengabulkan itu, saya mengabulkan 1%-nya saja, ternyata saya masih akan dinobatkan sebagai orang terkaya di minimal di lingkungan saya. Maka Bapak Ibu, ayo kita bermimpi yang setinggi langit. Setelah mimpi itu kita tanamkan, kita buat jalan bagaimana mewujudkan mimpi demi mimpi tadi. Bapak Ibu sahabat, ternyata untuk sukses itu perlu desain. Mendesain sebuah kesuksesan minimal memerlukan 5 hal ini, Bapak Ibu. Ini tangga kita untuk menuju kesuksesan. Apa? Yang pertama adalah kita punya passion diri. Passion itu adalah yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, titik jari kita, ya, titik jari kita itu mengandung sebuah rahasia, betul? Di dalam titik jari, kalau Lutherofik beliau punya yang namanya Stephen itu adalah untuk ngecek kepribadian. Apakah orang itu sensing, thinking, insting dan lain sebagainya. Kalau kemarin yang dibagikan DISC, ya, itu salah satu kriteria apa? Apa D ini karakternya adalah seorang leader, seorang pemimpin. Maka Bapak Ibu, ketika punya perusahaan mau rekrut seorang direktur, ibu yang punya sekolahan, punya pesantren, punya apapun, ketika akan merekrut seorang pimpinan harian, dia klasifikasinya orang D. Itu kalau pakai DISC. Tapi kalau mau nyari kepala bagian, kepala seksi, pakai cari orang yang I. Orang I, hati-hati kelemahan orang I itu dia kalau jelek Pak, bisa kayak kumpuli. Bisa kayak dosa muka. Tapi kalau baik, dia bisa mengelola tim dalam ruang lingkup yang kecil. Tapi kalau orang D, dia adalah seorang leader. Seolah-olah orang D seperti saya sulit diberi masukan. Kecuali sudah jatuh bangun, tatap, palu, tertutup, bangun, lagi kayak masukan lagi terima. Tapi kalau belum, susah orang D. Berbeda dengan orang S seperti Mas Basuki. Mas Basuki itu orang S. Orang S itu detail Pak. Dia cocoknya di bidang-bidang keuangan. Maka ketika Bapak Ibu membutuhkan seorang bendahara dan lain sebagainya, cari orang S. Jangan sembarangan ini keluarga saya, ini memaksakan saya, bisa tak percaya tak ada juga bendahara. Belum Pak. Cari orang S. Tapi kalau cari seorang HRD, cari orang apa? C. Kenapa? Dia menegakkan aturan. Kalau aturannya begini, dia tidak melanggar aturan. Orang-orang C, itu contoh Bapak Ibu. Itu dari segi tes kepribadian. Kalau orang Jawa tadi saya sudah cerita, lahir di dino opo, cocok itu C, karo bani, opo karo ini. Itu metode Jawa. Sah-sah saja kita pelajari sebagai referensi ilmuwan kita. Maka Bapak Ibu temukan passion Bapak Ibu apa? Ya, Bapak Ibu. Itu pertama passion. Yang kedua, setelah kita mengetahui passion kita, Bapak Ibu, kita perlu mempelajari yang namanya purpose of life. Apa purpose of life? Nanti kita pelajari. Yang ketiga kita membuat goal setting kita. Kemudian yang keempat kita membuat action plan. Ini tangga untuk menuju kesuksesan. Yang terakhir kita butuh support system. Siapa support system itu? Mari kita pelajari.
Bapak Ibu sahabat, passion di form Bapak Ibu sudah ada lembaran-lembaran. Silakan dibuka Bapak Ibu tentang passion. Di situ ada beberapa pertanyaan, ada 17 atau 19 pertanyaan Bapak Ibu. Silakan malam hari ini atau besok dijawab, ya. Saya tetap memandu saja. Bapak Ibu, ciri-ciri passion di dalam hal pekerjaan, di dalam hal sesuatu yang cocok dengan kita. Sudah ketemu Pak? Ya. Sudah ketemu Pak ya? Tentang passion Bapak Ibu, silakan dibuka. Temukan Bapak Ibu. Setiap orang Allah ciptakan memiliki passion yang berbeda. Inilah jawaban kenapa podo-podo batul keduke, podo-podo batul telone, carane ngolah podo, dia juga saudara kandung, gitu ya. Tapi hasil akhirnya berbeda. Mas Bas sukses di dunia kuliner, sirka. Belum tentu Bapak Ibu juga, walaupun ilmunya sama, tetapi juga sukses di sirka, Pak. Belum tentu. Kenapa? Karena passionnya berbeda-beda. Mas Bas setelah beliau jatuh, bangun, kemudian bisnisnya harus luar biasa, ternyata Allah Ta'ala sehingga Mas Bas menemukan sebuah jalan, yaitu melalui sirka. Apakah kita bisa membuat sirka? Bisa Bapak Ibu. Tetapi apakah kemudian sirka itu akan menjadi jalan sukses kita atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka Bapak Ibu, dengan passion ini kita akan tahu apa sih jalan mana, bidang mana yang akan membuat saya sukses. Di situ ada pertanyaan Bapak Ibu silakan diisi, ya. Contoh misalkan kita menyukai pekerjaan aktivitas itu, tuliskan Bapak Ibu. Pekerjaan atau aktivitas yang paling Bapak Ibu sukai itu apa? Mungkin ada 10 atau 20 pekerjaan, tulis semua. Oke, tulis semua di situ. Yang kedua, dari 20 itu kemudian kita menikmati melakukan pekerjaan aktivitas itu. Mungkin tinggal berapa? Oh, dari 20 pekerjaan itu aku senang kabeh. Tapi aku paling menikmati ketika melakukan ternyata tinggal 10. Ya, yang ketiga kita melakukan walau tidak dibayar. Dari 10 tadi kalau saya mengerjakan tapi tidak dibayar, saya mau ada berapa ya? Oh, tinggal 4 misalnya. Terus mengerucut Bapak Ibu. Terus mengerucut. Maka ketika seluruh ciri-ciri passion ini sudah Bapak Ibu isi, maka insya Allah nanti Bapak Ibu akan menemukan satu bisnis yang Bapak Ibu sangat cocok sekali dengan pilihan-pilihan ini. Dari yang nomor 1 tadi ada 20 bidang ditulis mengerucut ke bawah. Yang terakhir kita dengan pekerjaan itu mudah mempengaruhi orang dalam bidang pekerjaan atau aktivitas itu dan seterusnya. Mas Bas sangat mudah mempengaruhi orang di dunia sirka karena beliau berhasil membuktikan. Coba yang tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Belum tentu karena orangnya tidak bisa. Karena memang passionnya bukan di situ. Maka Bapak Ibu yang mau investasi silahkan diinvestasikan di sirka. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengelola sirka dengan benar, sudah sesuai passion apa belum? Ini harus kita pelajari bareng-bareng. Bapak Ibu silahkan isi itu, ya. Nanti itu dipandu dengan isian dari DISC, hasilnya sudah dibagikan Pak Bu? Belum? Ya, silahkan nanti dipelajari atau kalau perlu ditambah nanti sertifikat dan lain sebagainya agar kita menemukan apa passion itu, apa bidang pekerjaan yang gue banget. Yang insya Allah bidang pekerjaan itu mengantarkan kita mencapai impian kita. Nanti ketemu Bapak Ibu. Kenapa orang-orang yang belum menemukan ini biasanya dia melakukan pekerjaan misalkan jadi seorang pedagang, terus ditawari MLM ikut, ditawari lagi apa jualan kambing ikut, terus ditawari lagi apa ikut. Jadi semuanya ini pindah-pindah, gonta ganti. Tetapi bagi orang yang sudah menemukan passionnya, insya Allah dia akan istiqomah di situ. Maka temukan itu, dan ini ternyata menjadi masalah kompleks di umat kita. Mereka sering gonta-ganti bisnis, ya, merasa bahwa satu gagal ganti lagi. Ternyata mereka belum menemukan apa yang menjadi passionnya, dan itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah yang harus kita pelajari bareng-bareng. Bapak Ibu sahabat, yang kedua kemudian adalah tentang purpose of life. Apa itu purpose of life? Apa Pak Bu?
tujuan hidup. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita. Suatu contoh purpose of life itu begini. Dulu ada ada seorang pemuda namanya Najamuddin Al-Ayyubi. Ya, di Google dulu silakan contoh ini. Kalau nyari buku kangelan, kalau cerita ini. Ada seorang pemuda yang hafiz Quran. Dia pemuda yang soleh namanya Najamuddin Al-Ayyubi. Ketika beliau sudah waktunya menikah, ditanyalah oleh gurunya, wahai Najamuddin, kau ingin istri yang seperti apa? Kata gurunya, wahai guru, aku ingin seorang istri yang mampu menggenggam tanganku menuju surga Allah dan kelak menghasilkan keturunan yang mampu menaklukkan itu impian Najamuddin. Maka dari ribuan santriwati tadi ditanya oleh gurunya, kamu ingin cari suami yang seperti apa, Bu? Karena wanita mayoritas itu mayoritas mereka menjawab, saya ingin suami yang ganteng, gagah, punya kendaraan mewah, punya rumah mewah, harta begini dan lain sebagainya. Sampai suatu saat kemudian ternyata ada salah satu perempuan yang dia menyampaikan kepada gurunya, wahai guru, tolong aku carikan seorang suami. Suami yang seperti apa yang kau inginkan, wahai santriku? Santriwati tadi menjawab, guru, aku mencari seorang suami yang kelak akan menggenggam tanganku menuju surga Allah dan kelak akan memiliki keturunan yang mampu menaklukkan al-Qur'an. Bapak Ibu sahabat, ini adalah impian seorang Najamuddin Al-Ayyubi yang setelah sekian tahun Allah jawab impian itu. Kisah berikutnya Bapak Ibu, kita bisa belajar dari ceritanya seorang Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II karena terinspirasi apa yang menjadi impian Rasulullah mengatakan bahwa kelak akan lahir seorang pemimpin dunia. Dia adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Siapa dia, Pak, Bu? Muhammad Al-Fatih. Maka atas impian itu sekitar 1300 lebih tahun setelah Rasulullah menyampaikan itu, Sultan Mehmed memiliki impian itu. Ya, sayalah yang dimaksud Rasulullah untuk menunjukkan apa yang menjadi impian Rasulullah. Maka Sultan Mehmed bermimpi ingin memiliki seorang putra yang putra tadi dialah yang diramalkan yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka ketika beliau memiliki seorang putra bernama Muhammad Al-Fatih, sejak usia 8 tahun sudah hafiz Quran, kemudian dilatih perang dan lain sebagainya. Maka di usianya 12 tahun Muhammad Al-Fatih sudah menjadi seorang raja. Kemudian dia memimpin ribuan pasukan yang kemudian menaklukkan kota Konstantinopel. Dan dialah sejarah peradaban dunia, tidak ada pasukan, tidak ada pemimpin terbaik kecuali Muhammad Al-Fatih. Kisah berikutnya Bapak Ibu, purpose of life adalah kisahnya tentang penduduk langit. Siapa itu, Pak? Manusia di bumi yang disebut Rasulullah sebagai penduduk langit. Manusianya masih hidup. Siapa? Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang penduduk desa di Yaman, penduduk desa kecil di Yaman. Beliau kulitnya kena gatal, ya. Kemudian beliau pekerjaannya hanya pengembala kambing, Bapak Ibu. Bayangkan, beliau hanya pengembala kambing. Tetapi apa impian dia? Purpose of life dia? Beliau ingin merawat ibunya. Ibunya beliau ini juga lumpuh. Sampai suatu ketika Bapak Ibu, ketika Uwais Al-Qarni menginginkan bilang kepada ibunya, wahai ibu, saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Apa kata ibunya? Silakan, wahai Uwais Al-Qarni. Maka setelah itu Uwais Al-Qarni kerja mati-matian kumpulnya duit untuk tinggal ibunya selama ditinggal di Mekah. Apa yang terjadi ketika di Mekah, Uwais Al-Qarni ketemu dengan Rasulullah, mau ketemu dengan Rasulullah, ternyata tidak ketemu. Kenapa? Rasulullah sedang berperang. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ketika Uwais Al-Qarni tanya, wahai Umi,
kapan Rasulullah akan hilang? Beliau menjawab, tidak tahu, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 3 bulan, atau bahkan lebih dari itu. Karena beliau sedang perang. Maka apa yang berketamu di dalam hadis seorang Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu? Beliau di antara 2 pilihan, antara bertahan di Mekah untuk tunggu Rasulullah atau beliau pulang untuk menemui ibunya. Maka apa keputusannya? Beliau pulang untuk menemui ibunya karena saking baktinya kepada ibunya. Suatu saat ibunya menyampaikan, wahai anakku, ibu pengen haji ke Baitullah. Uwais Al-Qarni bingung, Pak, Yaman ke Mekah itu kurang lebih 500 km. Bagaimana ibunya yang lumpuh bisa berhaji? Maka apa yang dilakukan oleh Al-Qarni? Beliau dengan kambingnya, ya, kambing itu dipondok Pak setiap hari naik turun gunung selama 3 bulan kurang lebih. Apa kata tetangganya? Wahai Uwais Al-Qarni sudah gila. Pak, tidakkah ini sesuai dengan kehidupan kita, Pak? Ketika kita melakukan sesuatu yang menurut orang lain abnormal, kita dikatakan gila. Sama, Pak. Setelah 3 bulan orang baru tahu, oh, Uwais Al-Qarni membawa kambing naik turun gunung tadi dalam rangka untuk membuat tubuhnya perkasa, kuat. Untuk apa? Untuk menggendong ibunya dari Yaman menuju Baitullah untuk berhaji di Baitullah, Bapak Ibu. Apa, Pak? Pengabdian kita kepada ibu kita. Pengabdian kita kepada orang tua kita apa? Ketika Uwais Al-Qarni sang penduduk langit, manusia yang masih hidup di bumi, dikatakan Rasulullah sebagai penduduk langit, begitu indahnya kemuliaannya, begitu luar biasanya pengabdian kepada ibunya. Apa yang kita lakukan ketika kita mengharapkan surga? Pantaskah kita mendapatkan surga, Bapak Ibu? Sampai ketika ibunya Uwais Al-Qarni benar-benar melaksanakan haji, ibunya tanya, wahai anakku, engkau ingin ibu doakan apa? Uwais Al-Qarni menjawab, wahai ibu, cukuplah engkau yang minta maaf, yang minta ampunan Allah, ibu, engkau tidak perlu mendoakan ibu. Ibunya tanya, kenapa, Nak? Kenapa itu tidak boleh mendoakanmu? Tidakkah engkau menginginkan surga, wahai anakku? Uwais Al-Qarni menjawab, ibu, aku tidak membutuhkan dunia seisinya, karena aku termasuk ke surga Allah. Aku hanya butuh satu, yaitu restumu. Baik sahabat, yuk malam hari ini kita renungkan kembali dari kisah ini, kita ambil sebuah hikmah yang luar biasa. Sejauh mana kita memuliakan orang tua kita, sejauh mana kita memuliakan ibu kita, pantaskah kita mengharapkan surga Allah ketika kita sebagai anak-anak manusia kita masih melalaikan kewajiban kita kepada ibu kita, kepada bapak kita. Ketika beliau memiliki purpose of life yang luar biasa, Bapak Ibu, yang kemudian itu dikabulkan oleh Allah. Yang Uwais Al-Qarni seorang anak desa, seorang pengembala kambing yang kena tabur Allah kabulkan sebagai penduduk langit dan dijamin surga. Lalu kita, Bapak Ibu, kita yang kita bisa hidup seperti kebanyakan orang, kenapa kita takut bermimpi? Maka Bapak Ibu, ayolah kita taruh, kita buat mimpi kita setinggi langit, kita buat mimpi yang setinggi mungkin. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Allah katakan berdoalah, aku akan kabulkan, kata Allah. Mintalah, aku akan kabulkan. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghambat. Ayo kita berdoa ke Allah, kita minta kepada Allah agar Allah mengabulkan segala keinginan kita. Setelah itu sahabat, ada satu pertanyaan. Ya, ada satu pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab semuanya. Apakah kemudian kita lantas untuk bermimpi atau tidak? Namun sebelum itu Bapak Ibu, ternyata kehidupan manusia ada 5 level. Level yang pertama adalah orang-orang yang hanya memikirkan kebutuhannya. Apakah kita hari ini ada di level ini? Kemudian level kedua adalah orang-orang yang hanya mengejar keinginan demi keinginannya. Level ketiga adalah orang-orang yang mulai mengejar tentang impian-impian duniawinya, impian-impian cita-cita untuk mencapai kedudukan-kedudukan tertentu. Kemudian level keempat adalah orang-orang yang memperjuangkan passionnya untuk terwujud
Kemudian yang level kelima adalah orang-orang yang memiliki purpose of life. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, purpose of life lebih besar daripada tujuan hidup. Purpose of life lebih besar daripada impian. Ketika hari ini kemarin impian kita hanya ingin masuk surga, impian kita hanya ingin punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya anak yang soleh, Bapak Ibu, ayo malam hari ini kita rubah. Bagaimana merubahnya? Ya Allah, izinkan aku sebagai pemimpin di dunia yang kau tunjuk, yang telah akan memuliakan ribuan umatmu, yang telah akan menjadi panglima agama, yang telah akan mampu menyelamatkan banyak yatim piatu, fakir miskin, Bapak, jadikanlah aku sebagai pencetak sejarah kebaikan. Itu sebuah kompleks yang tidak hanya sekedar impian. Bapak Ibu, Rasulullah bermimpi memiliki seorang pemimpin dunia. Baru terkabul 1300 tahun kemudian. Jangan kita takut karena usia kita sudah tua, Bapak Ibu. Kita takut bermimpi. Bisa jadi mimpi Bapak Ibu hari ini tidak terwujud hari ini. Tetapi bisa jadi kelak anak cucu kita akan mengatakan, ya kakek saya dulu bermimpi ingin memberangkatkan umroh satu kampung halaman dan kakek saya belum mampu ketika beliau meninggal. Maka saya sebagai cucu terbaik ingin mewujudkan apa yang menjadi tujuan cita-cita kakek saya. Bapak Ibu, bisa jadi ketika itu terjadi, itu adalah bagian dari cara Allah untuk menyelamatkan, untuk memberikan hadiah terbaik bagi kita semuanya. Bapak Ibu, purpose of life adalah tujuan dan kebermaknaan hidup yang tertinggi. Untuk apa kita ada? Untuk apa Allah menciptakan kita? Peran apa yang kita mainkan di dunia ini? Dan warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu, untuk orang-orang di masa depan kita? Maka Bapak Ibu, tuliskan. Guru-guru saya mengajarkan, tuliskan purpose of life. Tuliskan setinggi langit. Kemudian print itu, pasang di tembok-tembok rumahmu. Jadikan impian itu, jadikan itu motivasi untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk cucu kita. Nah, Bapak punya tujuan itu. Nah, Bapak punya impian itu, wahai cucuku. Dulu Mbak punya cita-cita itu tapi belum terkabul. Maka jadilah cucu yang luar biasa, wujudkan impian kakekmu itu. Ibu, sudahkah kita mencantumkan semua itu? Kalau kita tidak melakukan seperti itu, mungkinkah Allah akan menjadikan hidup kita hidup yang luar biasa? Ini hak dari tangan kita. Apakah kita akan hidup seperti kebiasaan banyak orang, atau kita ingin kehidupan yang luar biasa? Apakah kita hanya ingin biasa-biasa seperti orang, atau kita menginginkan kelak di kaum wanita kita adalah orang-orang yang di barisan pertama yang Allah lolos sampai pada surganya? Maka Bapak Ibu, purpose of life ibarat tubuh dengan nyawa. Orang-orang yang tidak memiliki purpose of life ibarat tubuh yang tidak ada nyawanya. Sama dengan artinya dia sebagai bangkai, mayat itu. Maka tuliskan itu, tuliskan purpose of life Bapak Ibu, apapun yang menjadi purpose of life Bapak Ibu. Di materi ada pertanyaan-pertanyaan yang sengaja saya tuliskan. Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan kita sebagai pemenang, Allah akan melahirkan kita di muka bumi. Allah berikan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Dan coba Bapak Ibu, kenapa pertanyaan kita, kenapa doa-doa kita seakan tertunda, bahkan tidak dikabulkan dengan Allah? Coba balik pertanyaan itu Bapak Ibu. Bagaimana membaliknya? Membaliknya ini Bapak Ibu. Seandainya Allah mengizinkan saya mencapai apapun yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan untuk saya capai dalam hidup ini? Jawab pertanyaan. Allah malam hari ini sedang bertanya kepada kita semuanya. Wahai hambaku, aku akan kabulkan apapun keinginanmu. Engkau ingin apa? Kalau sudah ingin apa, kemudian ketika itu saya berikan, aku berikan kata Allah apa yang ingin kamu lakukan dari itu semua. Terkadang kita hanya menginginkan sesuatu, tetapi setelah sesuatu yang kita dapatkan, kita tidak tahu untuk apa sesuatu itu kita lakukan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang Allah sediakan Bapak Ibu untuk kita semuanya, untuk kita jawab. Kenapa?
Allah ingin memastikan ketika kita misalkan diberi kekayaan 10 triliun, Allah ingin memastikan 10 triliun tadi digunakan dengan cara yang benar. 10 triliun tadi kita salurkan dengan cara yang benar demi kebermanfaatan kebermanfaatan hidup. Tetapi ketika kita hanya pengen harta 10 triliun, pengen istri 4, pengen rumah mewah, Pak, tanpa kita jelaskan, ya Allah, aku menginginkan itu karena aku punya tujuan ini, aku punya tujuan ini karena saya ingin menolong itu, saya menolong itu karena untuk ini, tanpa kita jelaskan, Bapak Ibu, mana mungkin proposal kita, doa-doa kita sama Allah akan dikabulkan. Allah membutuhkan komitmen kita, Allah membutuhkan jawaban dari pertanyaan. Maka jawab pertanyaan itu, Bapak Ibu. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah ini kemudian analisa dalam diri kita untuk mendapatkan tadi apa kelibatan saya. Nanti kita semua mengatakan kawan-kawan, apa kelibatan saya? Setiap orang Allah beri yang namanya kelebihan, tetapi juga Allah beri kekurangan. Apa kelibatan saya? Dari kita berkata dari akhirnya ketemu, Pak, oh ternyata saya hebat di bidang ini, tapi di bidang ini saya lemah. Maka saya harus mencari faktor di bidang itu agar saya hebat. Bapak Ibu, kenapa hari ini ada Mas Profit datang ke sini? Saya sadar, Pak, saya tahu ilmu bisnis, tetapi beliau lebih jago dalam hal ilmu bisnis. Kenapa malam ini kita mengundang Mas Bab? Saya sadar, saya dan kawan-kawan punya sirkat, tetapi Mas Bab lebih sukses di dalam mengelola sirkat. Itu adalah kesadaran kami dan kawan-kawan. Kenapa hari ini ada yang jadi FC, ada yang jadi materi, ini semua adalah saling melengkapi. Di balik semua kehebatan kita, Allah sediakan kekurangan yang harus kita sempurnakan. Kemudian Bapak Ibu, jawab pertanyaan juga. Dalam hal apa saya sangat antusias, bahkan rela untuk tidak dibayar? Seperti pertanyaan di depan. Keadaan ideal seperti apa yang saya inginkan, Bapak Ibu? Bayangkan ketika Allah menanyakan pertanyaan ini. Kita minta rumah lantai 3, istri 4, anak 20, masih Quran semua, Pak. Tapi untuk apa semua itu? Hanya untuk pamer, kan? Atau memang itu sebagai jalan kita untuk mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Taala? Apa butuh jawaban itu, Pak? Untuk komitmen kita, komitmen itu harus dijalankan bagaimana jalan diri kita dengan Allah dulu di dalam rumah sebelum nyawa kita ditiupkan di dalam alam kandungan ibu kita. Apa? Bapak Ibu, renungkan juga apa yang Allah inginkan terhadap diri saya. Apakah Allah menginginkan saya menjadi orang biasa-biasa saja? Atau Allah menginginkan saya menjadi orang luar biasa? Apakah Allah menginginkan saya menjadi seorang pejabat, seorang ahlinya, seorang umaro, seorang pengusaha? Atau justru Allah menginginkan saya sebagai seorang ahli musibah? Jawab pertanyaan itu agar kita layak ditolong Allah, kita layak diberi kesuksesan, kita layak diberi kemudahan, diberi keberkahan dan keberlimpahan oleh Allah. Sesungguhnya untuk apa saya ada di dunia ini, Bapak Ibu? Banyak orang-orang yang hari ini menjalani hidup hanya begitu-begitu saja. Pagi kerja, sore pulang, malam bercengkrama dengan anak, kalau nggak itu berkumpul dengan tetangga di gardu, di masjid, di mana-mana, besok kerja lagi, menunggu usia 60 tahun meninggal dunia. Bapak Ibu, sempit itu kan pemikiran kita? Sekecil itukah tujuan Allah menciptakan kita? Tidak, Bapak Ibu. Lalu kalau cara hidup kita hanya biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang, Bapak Ibu, bagaimana kelak di yaumul hisab, bagaimana kelak di akhirat Allah akan mengakui kita sebagai hamba-Nya? Ayo kita cetak kebaikan yang bisa memberikan harta-harta, yang bisa waktu-waktu, tenaga-tenaga, pikiran-pikiran, yang kita semuanya serahkan semuanya untuk pengabdian kepada Allah melalui jalan-jalan bagaimana petunjuk sang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengatakan yakin bahwa Bapak Ibu akan sukses menjadi seorang pebisnis, seorang pengusaha, Bapak Ibu, temukan jawabannya. Mengapa Allah mentakdirkan saya menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis? Jangan-jangan takdir kita bukan menjadi seorang pebisnis, Pak, tapi kita yang ngeyel ingin menjadi pebisnis.
Temukan jawaban itu, Bapak Ibu. Temukan jawaban itu. Jawaban itu ketika sudah ketemu, sampaikan ke Allah. Buatlah janji dengan Allah agar kita layak di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sahabat, dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, apabila hamba beribadah padaku dengan sepenuh hati, saya akan memerintahkan seisi dunia tunduk kepadanya. Nah, dari pesan dari kalimat ini, dari ayat ini adalah ketika kita beribadah sepenuh hati. Sudahkah ibadah kita selama ini sepenuh hati atau hanya setengah-setengah? Atau hanya karena kita menginginkan tujuan-tujuan yang duniawi, atau kita punya tujuan lain? Maka Bapak Ibu, untuk buatlah purpose of life-mu, milikilah sebuah purpose of life yang itu akan menjadi kenangan sepanjang masa, yang kelak itu akan dikenang oleh anak cucu kita. Ya, saya bangga jadi cucunya Mbah siapa. Ya, itulah impian orang tua saya, nenek moyang saya. Maka saya menginginkan semuanya itu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menjawab semua pertanyaan tadi, Bapak Ibu, kemudian tuliskan sebuah kalimat yang panjang. Kalimat ini diberi pasang di tembok-tembok rumah kita, Bapak Ibu. Pasang di sana. Silakan kata-katanya seperti apa. Kalau saya menuliskan begini, ini di depan saya tambahin Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya saya Mustaqim Aziz yakin seyakin-yakinnya bahwa saya engkau utus ke muka bumi ini untuk menjadi seorang asliya wal umarah yang telah akan mampu mensejahterakan ribuan orang dan sekaligus menjadi guru kebaikan untuk menebar manfaat, menginspirasi banyak orang untuk mengenal Allah dan Rasulullah, untuk terus berbuat baik dan melakukan yang terbaik. Dan saya adalah seorang jilbab. Inilah purpose of life saya, Bapak Ibu. Tuliskan ini, dari purpose of life ini kemudian nanti digambarkan di dalam buku setting, Bapak Ibu. Bagaimana ini akan terwujud? Bagaimana saya akan menjadi seorang mulia wal umarah? Bagaimana saya kaya, maka saya harus punya 10 perusahaan dengan 10.000 karyawan yang omsetnya tentang masing-masing perusahaan 10 triliun. Bagaimana saya menjadi seorang umarah, maka saya harus punya pesantren dengan 10.000 santrinya yang semua dibiayai dengan gratis. Bagaimana saya menjadi guru kebaikan yang menginspirasi banyak orang, maka saya harus bergabung dengan banyak komunitas di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Saya harus hadir di tempat-tempat itu untuk mengambil bagian, untuk menginspirasi orang, untuk menebarkan kebaikan kepada semua orang. Itu semua harus tertulis di dalam tulis dari kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu sahabat, kemudian yang kedua, setelah passionnya ketemu, yang kedua purpose of life-nya ketemu, yang ketiga Bapak Ibu, buat goal setting-nya Pak. Buat goal setting-nya kapan kita akan mewujudkan purpose of life yang sesuai dengan passion kita tadi. Cara yang membuat goal setting adalah yang pertama ditulis Pak. Yang kedua spesifik, yang ketiga positif. Jangan hanya diangan-angan. Kenapa jangan hanya diangan-angan? Sebuah survei membuktikan Bapak Ibu, antara tahun 54 sampai 74 dari 100 orang di lulusan dia university, ya, ini registrar tahunnya sekitar 20 tahun. Ternyata dari 100 orang tadi hanya 3% yang menuliskan apa yang menjadi purpose of life-nya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan setelah diteliti kemudian hari, 3% orang yang menuliskan tadi kekayaannya sama dengan 97% orang-orang yang hanya menginginkan keinginannya serta bertahan di dalam otaknya. Maka bisa jadi Bapak Ibu, selama ini Allah tidak segera kunjung menghadirkan pertolongannya, tidak mengabulkan keinginan kita, karena bisa jadi keinginan kita, tujuan hidup kita hanya kita angan-angan kok. Tidak pernah kita ikrarkan dengan Allah, tidak pernah kita tuliskan di dalam tulisan yang nyata yang terus akan kita ulang-ulang. Ya, ini belum terwujud, ya ini harus saya wujudkan seterusnya.
Maka Bapak Ibu, panitia sudah memberi panduan, mohon kiranya tuliskan itu. Siapa jadi itu kelak yang akan menjadi inspirasi untuk anak cucu kita. Bapak Ibu sahabat, goal setting kurang lebih minimal seperti ini. Silahkan dibuat minimal seperti ini. Itu bisa diperbanyak. Dari goal setting ini, misalkan saya Bapak Ibu tahun 2018 saya punya goal itu, tahun 2019 saya punya goal, 2025 saya ingin mendirikan pondok pesantren Yayasan Tiam dan Surya Terapi Korban Riba. Kemudian tahun 2035 saya ingin memiliki 10.000 santri di konten dan 10.000 karyawan di perusahaan saya. Itu adalah bagian daripada goal setting saya untuk mewujudkan support program saya lagi. Kalau ini sudah dibuat Bapak Ibu, maka yang berikutnya adalah kita akan bagaimana Pak tanggal untuk mewujudkan ini bagaimana? Bagaimana tahun 2025 saya bisa punya pondok pesantren? Ini tahun 2018 kurang 7 tahun. Tahun depan saya mau ngapain? Tahun berikutnya saya mau ngapain? Ini semua harus jelas Bapak Ibu. Harus jelas. Jadi sehingga kita akan menemukan bagaimana kita akan mencapai itu tahap demi tahap Bapak Ibu. Ya, kita akan menemukan tahap demi tahap untuk mencapai ini Bapak Ibu. Ya, maka kemudian Bapak Ibu setelah dibuat goal setting ini silakan Bapak Ibu membuat yang namanya action plan. Tetapi sebelum itu yakini Bapak Ibu bahwa apapun yang Bapak Ibu rumuskan, apapun yang Bapak Ibu buat itu akan kita buktikan untuk menjadi sebuah komitmen pribadi kita. Sama halnya ketika kita mempelajari pemerintah daerah untuk melakukan pekerjaan tahun depan, tahun ini sudah dirancang Pak Bu. Perusahaan-perusahaan ekspor, perusahaan-perusahaan yang kelas korporat dan yang keserotik, apa yang akan dicapai 1 tahun ke depan, 2 tahun kemudian ke depan, 5 tahun ke depan, itu sudah dirancang mulai sekarang. Maka kehidupan kita pun juga begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu sahabat, setelah itu goal settingnya, ya ini waktunya sudah malam tidak mungkin. Goal settingnya tadi Bapak Ibu ceritakan kepada siapa, menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Nanti kalau sudah dibuat grup Riyadhah, ceritakan juga satu teman-teman di grup Riyadhah. Ceritakan itu kepada anak, ceritakan itu kepada istri, kepada orang tua kita, biar mereka yang mendoakan. Ceritakan kepada guru-guru kita, kiai, guru, ustaz, saya punya cita-cita seperti ini, saya punya impian seperti ini, mohon doanya. Ketika ada saudara kita yang akan berangkat umrah, berangkat haji, titipkan doa. Bro, aku bermimpi kalau akan seperti ini, tolong doakan di sana. Doakan. Dan teruslah ceritakan kepada orang lain, mintalah doa dari setiap orang. Maka kelak Bapak Ibu, ketika ada orang-orang yang mendoakan dengan tulus dan itu akan menggemparkan arah sini Allah, insya Allah itulah bagian dari jalan kita untuk mewujudkan. Berikutnya Bapak Ibu, ya, buat rancangan. Rancangannya gimana? Ini contohnya. Dibuat mapping, planning, action plan, evaluasi, kemudian dievaluasi dan mengulang. Maka di MIT Bapak Ibu, setelah acara hari ini kawan-kawan masuk di grup Riyadhah, setelah itu teman-teman di grup Riyadhah kemudian bisa ikut kelasnya Mas Rotik, ya, namanya kelas Geber Business Kelas. Teman-teman bisa fokus di sana. Setelah itu nanti bisa minta pendampingan pribadi-pribadi. Itu caranya bagaimana kita untuk mencapai target-target itu yang terus kemudian dievaluasi. Ini salah satu tool Bapak Ibu untuk mengukur pribadi kita, apakah kita sudah mencapai tujuan tadi, kapan tujuan itu akan kita capai bareng-bareng. Ya, toolnya banyak, semua sudah ada di situ Bapak Ibu. Berikutnya adalah sebuah klip. Ayo kita ambil manfaat dari klip ini. Siapakah sang pemenang yang sesungguhnya? Ya Bapak Ibu, ini adalah seorang pelari maraton. Beliau adalah juara dunia. Sebelumnya sudah latihan mati-matian luar biasa. Ketika terjadi pertandingan kelas dunia, dia lari. Ternyata tiba-tiba di tengah terkena beliau. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
Dengan beliaunya ini akhirnya dia tidak bisa mencapai titik yang dia cita-citakan. Padahal dia adalah juara bertahan. Maka dia mencetak sebuah sejarah peradaban. Dia ingin menginspirasi seluruh umat manusia. Apa yang dia lakukan, dia paksakan dengan segala keterbatasannya. Bapak Ibu bisa jadi hari ini urusan kita banyak, masalah kita banyak, seakan kita tidak akan mencapai apa yang kita impikan. Tetapi ketika kita memaksakan diri kita untuk mencapai impian itu dengan segala keterbatasan yang kita miliki, maka insya Allah itulah yang akan berbuah manis. Lihat dia, akhirnya seluruh penonton tidak lagi melihat siapa pemenang dari maraton ini, tapi seluruh penonton terkesima, fokus melihat sang pejuang yang sebenarnya. Sampai ayahnya turun, ayahnya tidak tega menggendong anaknya, karena anaknya ingin menunjukkan, anaknya ingin tidak hanya menjadi pemenang yang juara nomor 1, tetapi anaknya ingin menjadi pemenang yang mampu dikenang sepanjang masa. Akhirnya sang pelatih tadi, Bapak Ibu, dia memang kalah, tetapi dia mampu mencapai finish, dan perjuangan ini tercatat sebagai rekor dunia yang sampai hari ini dikenyang banyak masa, yang sampai hari ini menginspirasi banyak orang. Maka Bapak Ibu, sebesar apapun halangan rintangan yang ada di depan kita, bahkan mungkin besok rumah toko kita sudah terancam, terlelap, bahkan mungkin keluarga kita berantakan, Bapak Ibu, jangan pernah kendor, jangan pernah lelah untuk kita mencapai impian itu. Karena dengan keterbatasan itu sejatinya Allah ingin menguji kita, apakah kita yakin dengan pertolongan Allah atau tidak. Kalau kita yakin dengan pertolongan Allah, maka di sanalah Allah hadirkan pertolongan untuk menjadikan kita mencapai titik kesuksesan, dan di sanalah kelak kita akan bisa cerita, ya bro, aku bisa sukses, aku bisa haji, aku bisa punya harta banyak, aku bisa punya pondok pesantren, aku bisa menyantuni ribuan anak yatim, ribuan fakir miskin. Doa Pak, karena aku selalu melawan ketidakberdayaan, karena aku selalu melawan segala kekurangan. Ibu, saatnya kita mencetak sejarah menjadi pemenang. Karena Allah melahirkan kita menjadi pemenang. Jangan kecewakan Allah, jangan kecewakan Allah. Bapak Ibu, lihat di Al-Baqarah, lihat di Al-Quran, ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Sebelumnya Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah katakan kepada malaikat, wahai para malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Apakah kata malaikat, jangan ya Allah, karena itu akan menjadikan banjir. Kata Allah, tidak, khalifah di bumi ini adalah seorang manusia yang sempurna. Maka Bapak Ibu jangan kecewakan itu, jangan kecewakan ayat Allah itu. Setelah itu Bapak Ibu, Allah sudah mengatakan bahwa akan menciptakan manusia di muka bumi. Tetapi kenapa Nabi Adam justru Allah ciptakan, lahirkan Nabi Adam dan tempatkan Nabi Adam di surga. Bapak Ibu, Allah sudah katakan akan menciptakan manusia di bumi, tetapi kenapa Nabi Adam ditaruh di surga dulu? Kemudian gara-gara istrinya, Nabi Adam dikeluarkan dari surga selama kurang lebih 8-9 tahun dalam pertobatan Siti Hawa dan Nabi Adam, pertemukanlah mereka dalam keadaan taubatan nasuha. Maka setelah itu Allah tunjuklah Nabi Adam dan istrinya sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi. Maka Bapak Ibu, yang mendapatkan ujian, yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan masalah tantangan hidup tidak hanya kita. Nabi Adam yang Allah katakan sebagai pemimpin bumi pun Allah lahirkan di surga dulu. Kemudian diuji oleh Allah, mengalami sebuah kesalahan hidup, bertaubat, setelah taubat yang diterima, maka baru Nabi Adam ditunjuk sebagai pemimpin di muka bumi ini. Maka Bapak Ibu teruslah berjuang, teruslah mencapai apa yang kita inginkan, jangan pernah lelah untuk berjuang. Bapak Ibu sahabat, yang terakhir, bahwa untuk mencapai kesuksesan kita butuh yang namanya support system. Ya, kalau tadi passion, setelah passion purpose of life, kemudian goal setting, kemudian action plan, caranya, tangganya, maka yang terakhir Bapak Ibu, kita membutuhkan support system untuk sukses. Apa itu support system kita? Yang pertama adalah business system Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan rumongso pinter diri, atau rumongso sudah kuat,
Jangan merasa kita paling hebat walaupun kita sudah belajar ke banyak guru, ke banyak coach, ke banyak trainer, teruslah belajar. Tetapi Bapak Ibu, kita harus punya yang namanya mentor bisnis atau konsultan. Satu sisi Bapak Ibu, miliki juga mentor spiritual kita, guru kita, kiai kita, ustaz kita yang selalu mengarahkan diri kita. Walaupun Bapak Ibu mungkin sudah hafal Al-Quran, hafal Ihya Ulumuddin, baju Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya misalkan Bapak Ibu, tetapi kita tetap membutuhkan seorang guru. Kenapa kita butuh guru Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya tak tanya, Chris John ketika ditarungkan dengan pelatihnya, kira-kira siapa yang menang? Chris John. Padahal pelatihnya tinggal dilibat, betul? Ketika Lionel Messi atau Ronaldo tarungkan dengan pelatih yang kira-kira siapa yang menang? Ronaldo, Lionel Messi. Bapak Ibu, kadang kita terkesima mencari seorang mentor harus mencari orang yang sempurna, orang yang lebih hebat, yang lebih pintar, yang lebih kaya daripada kita. Salah besar. Kenapa? Sejarah mengajarkan. Saya tak tanya, Rasulullah dan malaikat Jibril kedudukannya setinggi mana? Tetapi kenapa malaikat Jibril menjadi mentornya Rasulullah? Ketika Rasulullah bingung, Rasulullah selalu memanggil Jibril, wahai Jibril, aku butuh teman diskusi. Ketika malaikat Jibril bingung, maka malaikat Jibril tanya ke Allah. Maka Bapak Ibu, mentor yang kita butuhkan tentu orang yang harus lebih hebat, sempurna, lebih kaya daripada kita. Tetapi kita butuh guru, butuh mentor yang mampu melihat sisi lain yang tidak pernah kita lihat. Biar manusia punya kelebihan, kadang kelebihan itu tidak kita lihat. Yang bisa melihat adalah guru-guru kita. Maka carilah mentor-mentor itu. Selain itu Bapak Ibu, siapa tim ini adalah karyawan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada family unit, ini istri, keluarga, orang tua. Kemudian leader forum adalah forum diskusi kita Bapak Ibu. Maka nanti ada liaison jumlahnya kurang lebih 7 orang. 7 orang itu jadilah sebagai leader forum. Kenapa? 7 orang ini saling mengingatkan, saling menasihati, saling mengkritik. Bro, cara marketing itu salah. Bro, cara mungkin itu nanti tidak tepat pasaran dan lain sebagainya. Maka kalau 5 support system ini kita miliki, Bapak Ibu, insya Allah tangga demi tangga tadi bisa kita capai. Kata kuncinya satu, harus istiqomah. Kalau tidak istiqomah, omong kosong, semua akan tercapai. Bapak Ibu sahabat, kenapa kita membutuhkan seorang pemimpin, seorang leader Bapak Ibu? Ini ada satu video, ya. Ayo kita ambil video manfaat daripada video ini. Do you want to learn Kung Fu? Yeah, then I am your master. Okay. Don't cry. Fokus pada lihat kekurangan dan kelebihan dua ini antara guru dengan murid, antara pandai dengan apa yang tadi itu. You concentrate. Listen. When Ram says my fault, I cannot train you the way I have trained the five. I now see. Si pandai itu membutuhkan makanan. Kemudian guru ini mengatakan, oke, kamu akan aku beri makanan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus mengambil makanan itu dengan cara yang dimau oleh si guru tadi. Maka lihat kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pandai agar mendapatkan makanan. Ini syarat untuk mendapatkan makanan dari santri dari Bapak Ibu. Ini kita terima pelajaran daripada video ini Bapak Ibu.
that. No, sit up. No. And my life. Harus dilihat ya Bapak Ibu. Jadi detik terakhir To eat. ketika sang guru sudah menemukan apa yang dimaksudnya, makanan sudah siap diberikan. Enjoy. Bapak Ibu, rezeki yang sudah diberikan kita kadang-kadang lenyap. Kuliah, besok saya dapat ini. Terkadang itu lenyap. Siapa yang melenyapkan? Orang di sekitar kita. You are free to eat. Ambil berapa lupa daripada rezeki Bapak Ibu. Ketika kita diberikan kira-kira apa yang kita lakukan? Bapak Ibu, ya pandai yang tadinya bodoh, yang tadinya dia dengan tubuhnya yang belum tidak bisa apa-apa, tanpa sadar pandai itu dia sudah terkumpul. Gurunya pun hancur. Pada akhirnya pandai yang lemah dimulai tadi mampu mendapatkan makanan. Bapak Ibu, coba perhati, ibarat makanan ini adalah impian, purpose of life-nya si Pandai dan Mama, cara menginginkan makanan. Sama dengan kita. Kita menginginkan makanan Bapak Ibu. Kita menginginkan sebuah impian yang tinggi. Kemudian carilah guru. Siapa guru? Guru yang bisa tahu jalan mengantarkan kita mencapai impian tadi. Maka guru akan menemukan, mentor kita akan menemukan dia punya kelebihan di situ. Si Pandai tadi tidak sadar dia bisa silat. Tapi si tahu, Pandai ini bisa silat. Maka diajarilah dengan cara yang dia tidak pahami. Maka seorang mentor yang baik kadang-kadang dia akan memberikan tugas-tugas yang kita tidak mampu, tidak masuk akal, yang membuat kita jengkel. Tetapi sebenarnya itu adalah cara para mentor kita agar kita naik kelas. Saya dalam bidang bisnis punya mentor banyak. Salah satunya adalah Ustaz Salim yang beliau ekspert di bidang itu. Kemudian ada Ustaz Fahmi, itu mentor saya di bidang bisnis. Kalau bidang spiritual saya punya guru, saya Ustaz punya kiai. Untuk teman sharing saya banyak, termasuk ada Mas Robek, Mas Bram dan teman-teman yang lain sebagai leader forum saya. Maka Bapak Ibu, carilah guru, carilah mentor. Siapa yang kira-kira akan mendampingi Bapak Ibu mencapai impian tadi. Bapak Ibu sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, ya terakhir sebagai penutup malam hari ini, ya saya membuat sebuah mantra kesuksesan Bapak Ibu. Mantra kesuksesan ini saya buat dan saya tulis, kemudian juga saya berikan kepada anak saya yang di pondok pesantren. Saya berikan ini kenapa? Karena ini akan memicu sebuah semangat ketika kendor. Ini akan menjadi pengingat bagi saya ketika saya mulai lemah dan lain sebagainya. Kenapa 19 ini ceritanya adalah huruf Bismillah. Itu ceritanya jumlahnya 19. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada merah, ada putih? Merah ini berani, putih suci. Ini harus dilakukan dengan keberanian yang tinggi. Ini harus dilakukan dengan niat yang baik. Karena kalau niatnya nggak baik, contoh ini Pak, tetapkan angka yang menantang, lakukan tindakan yang memaksa. Ini pesan-pesan guru saya. Kalau niatnya nggak baik, ini akhirnya kita akan menjadi pemain-pemain kapitalis. Maka buat Bapak Ibu, buatlah portfolio dalam kehidupan kita, jadikan portfolio ini sebagai kunci di dalam kehidupan kita berikutnya. Bapak Ibu sahabat, sebagai penutup malam hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Ya, sebelum berdoa Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu materi kunci. Ya, tadi saya bilang tadi siang, sore banyak materi. Ternyata Allah perintahkan salah satu cara untuk menghadirkan pertolongan Allah adalah menjadikan sabar dan sholat sebagai
apa? Sebagai penolong kita. Maka Bapak Ibu, ayo malam hari ini sebelum tidur kita bermuhasabah bareng-bareng. Bermuhasabah bareng-bareng. Saya pun juga bermuhasabah ya, dengan cara kita menjadikan sekolah dan sabar sebagai penolong kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh manusia padha dhewe mau berbodoh, semua akan berjaya, tetapi akhirnya semua akan mati. Maka ayo kita jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Bapak Ibu sahabat, kita renungkan yang pertama ketika kita sholat. Kita sholat ada doa istiftah, ada yang pakai kafirah, ada yang pakai Allahumma baik dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu, seringkali ketika kita membaca doa itu hanya kita baca doanya tanpa kita resapi maknanya. Maka yuk mulai malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo ketika kita sholat kita pahami makna ayat demi ayat. Ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, kita katakan ya Allah, Engkaulah yang maha sempurna ya Allah, kebesaran hanya milikmu, segala puji hanya milikmu. Katakan dalam hati Bapak Ibu, jangan hanya dibaca. Kalau hanya membaca anak kemarin sore juga bisa. Anakku, umur kita sudah setengah mainan. Kalau usia kita mungkin tinggal 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi. Bagaimana kalau sholat hanya kita baca doanya tetapi kita tidak memahami maknanya? Apakah karena kita tidak di pesantren kemudian kita tidak boleh memahami maknanya? Tidak, Bapak Ibu. Karena ruh daripada sholat adalah ketika kita memahami. Ternyata di doa kita Allah ajarkan bagaimana kita meminta, kita membuat perjanjian dengan Allah. Inni wajhtu wajhiya. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Untuk apa? Untuk apa? Karena Engkaulah yang telah menciptakan langit, bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan. Dan ketahuilah ya Allah, aku bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Pengakuan diri Bapak Ibu. Mengakui siapa diri kita, mengakui siapa Tuhan kita, mengakui kebesaran kita. Begitu juga Bapak Ibu, ketika kita membaca Fatihah, biar pikiran kita tidak kemana-mana Bapak Ibu. Janganlah kita hanya memahami Fatihah dari makna dari bacaannya saja, tetapi ayo kita pahami maknanya Fatihah. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menangislah hati kita ya Allah, Engkaulah yang maha suci ya Allah. Aku menyebut namamu yang maha sempurna lagi segalanya ya Allah. Maka mohon ya Allah, kasihanilah, sayangilah aku hidup yang penuh dengan cobaan dan masalah ini ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepadamu ya Allah. Walaupun aku tak punya apa-apa, aku melemah ini, tetapi tidak ada satupun yang bisa aku puji, tidak ada satupun kebesaran kecuali dirimu. Maka Ibu sahabat, ayolah setiap sholat kita gerakkan batin kita gerakkan hati kita pahami di dalam Al-Fatihah. Ternyata ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 semuanya adalah pengakuan atas kebesaran Allah. Kemudian di ayat 5, ya karena budu, ya karena sakit, hanya kepadamu aku mengabdi ya Allah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Kata kuncinya Bapak Ibu, pengabdian dulu, baru memohon pertolongan. Yang kita lakukan selama ini selalu minta pertolongan, minta dikabulkan, minta bantuan, minta ini, minta itu, tanpa kita memperbaiki apa yang menjadi pengabdian kita. Ada mestinya Bapak Ibu, pengabdian kita yang harus kita benahi dulu, baru kita minta pertolongan. Apa bedanya kita menganggap Allah sebagai Tuhan kita dengan pembantu kita, ketika kita hanya terus meminta-minta tanpa melakukan pengabdian yang optimal. Bapak Ibu sahabat, ya, kemudian ketika diruku, ketika diruku Bapak Ibu, ya, kita katakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang Maha Agung dan segala puji baginya. Ketika kita ruku, kita juga menyembah dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah. Ketika Rasulullah di dalam sholatnya kakinya bengkak, kenapa? Karena menikmati setiap ayat demi ayat yang disampaikan di dalam sholat. Ketika diidah kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Di sana juga kita berdoa, ya Allah,
langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesungguhnya. Jangan-jangan ketika istighfar kita mikir cucian yang belum kering, kita mikir utang yang belum lunas, kita mikir rumah yang belum dikunci, kita mikir ini, mikir itu, Bapak Ibu. Ketika sujud, kening kita sujud di lantai, kita mengucapkan Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. Mestinya di situ hati kita berisi, ya Allah, dengan sujud Engkau tahu aku begitu rendah, ya Allah. Engkau tahu aku begitu kecilnya. Engkau tahu aku begitu lemah, ya Allah. Sedangkan Engkau maha tinggi. Jarak aku dengan jarakmu begitu jauhnya, ya Allah. Lalu ketika Engkau tidak menganggap sujudku itu sebagai pengabdian kepadamu, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan pertolongan ya Allah? Bapak Ibu, ayolah di dalam sholat kita pahami makna demi makna ini. Ketika setiap gerakan kita pahami makna ini sambil kita bisa berdoa kepada Allah, karena sholat adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kemudian di antara dua sujud ketika kita melihat orang sholat di masjid dengan fadilah, pada di sana Allah titipkan doa yang sangat dahsyat luar biasa. Ketika kita mengatakan Rabbil firli ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa-dosa anak istriku ya Allah, ampuni dosa-dosa kerabatku, tetanggaku, sahabat-sahabatku ya Allah. Warhamni ya Allah, tolong ya Allah berikan kasih sayang kepadaku. Wajibuni ya Allah, lalu cukupi semua kekuranganku ya Allah, karena Engkau yang mampu mencukupi segala kekuranganku. Warzuqni ya Allah, Engkau lah yang mampu memberi rezeki. Sebesar apapun ikhtiarku akan sia-sia ketika Engkau tidak memberikan rezeki kepadaku ya Allah. Wah ini lalu tunjukkan lagu jalan petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang koridor, sebagaimana jalannya para salafus saleh, jalannya orang-orang alim pada zaman itu ya Allah. Wah ini sehatkan badanku ya Allah. Wah ini ya Allah, maafkan aku. Bapak Ibu, janganlah kita sholat sepatilah, ayo kita memahami, kita rasakan setiap ayat yang kita rasakan di setiap sholat kita. Bapak Ibu sahabat, Allah titipkan begitu banyak rahasia dalam sholat kita agar kita semakin dekat dengan Allah. Yang terakhir, Allah katakan, coba lihat ini Bapak Ibu, kita syahud kita di atas kita, tahukah kita berjalan bagaimana di atas yang ada doa at-tahiyatul mubarakatuh. Bapak Ibu, ingat proses Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah, ke arahnya Allah. Padahal perjalanan dari bumi ke arahnya Allah jaraknya ribuan, jutaan kilometer. Ketika di sana Allah ketemu dengan Rasulullah ketemu dengan Allah, Rasul mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatillah. Ya Allah, segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan kebaikan adalah milik Allah, kata Rasulullah. Allah pun menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap tercurahkan atasmu wahai Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Allah mendoakan Rasul. Kemudian Rasulullah katakan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bapak Ibu, pertemuan hamba dengan Allah adalah pertemuan yang paling nikmat. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi kecuali nikmat ketika seorang hamba bertemu dengan sang penciptanya. Tetapi di saat seperti itu Rasulullah masih ingat kita umat yang selalu zalim, kita umat yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Ketika itu Rasulullah katakan, semoga keselamatan tetap terlimpahkan atas kami dan atas hamba Allah yang zalim.
Ya Allah, apa ibu bayangkan, hari itu adalah puncak kenikmatan tertinggi di kehidupan Rasulullah. Rasulullah ingat kita bahwa itu apa yang sedang kita lakukan untuk Rasulullah. Lalu apa pengabdian kita untuk Rasulullah untuk menjaga agama ini, untuk menjaga perjuangan Allah. Kemudian malaikat yang mendengar percakapan Allah dan Rasulnya mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bapak Ibu, yang kita jadikan atahiyat, di atahiyat terakhir ini kita bayangkan bertemunya Rasulullah dengan Allah. Kita bayangkan hari itu kita ada menjadi bagian daripada Rasulullah yang bertemu dengan Allah. Kita jadikan sholat sebagai mediasi untuk komunikasi dengan Allah. Bapak Ibu sahabat, izinkanlah materi malam hari ini saya tutup dengan sebuah doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apapun yang terjadi ke dalam kehidupan kita, Allah segera berikan pertolongan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la ta'ala alaina kama Rabbana wa tuhammilna ma la taqdir lana wa'fu 'anna ya Allah waghfir lana warhamna anta la nusyrika bihi. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Engkaulah ya Allah yang Maha memberi keselamatan. Engkaulah ya Allah yang Maha memberi ampunan. Engkaulah yang Maha memberi pertolongan dan segalanya akan kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, tidak ada kekuatan apapun yang bersumber kecuali kepada Engkau dan akan kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Di malam yang mulia ini ya Allah, izinlah kami hamba-Hamba-Mu yang zalim ini ya Allah, menangis berjungkuk di hadapan-Mu ya Allah, mengambil kepada-Mu ya Allah. Oh ya Allah, oh ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Dosa atas lisan-lisan hamba yang sering menyakiti orang-orang di sekitar hamba. Dosa atas lisan-lisan hamba yang telah menyakiti anak istri hamba, menyakiti orang tua hamba yang telah membentak mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kemaksiatan mata, mulut, telinga, kaki, tangan yang mungkin telah melampaui batasnya ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Mungkin sekian waktu hamba tidak sadar ya Allah atas segala nikmat-Mu yang luar biasa. Maka ya Allah, di malam yang suci ini, di malam yang penuh berkah ini ya Allah, izinkanlah kami memohon kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah malam ini sebagai malam turunnya rahmat, sebagai malam turunnya hidayah ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami di majelis ini sebagai wasilah untuk Engkau selamatkan kami dari panasnya api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikanlah kami yang hadir di majelis ini menjadi saudara dunia akhirat ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Hamba umat Rasulullah yang selalu menegakkan kebenaran ya Allah, yang selalu menegakkan kebenaran ya Allah, yang selalu menegakkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ingatkan hamba ketika hamba lalai dengan segala kewajiban hamba ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah hamba dengan cara-cara-Mu yang halus, dengan cara-cara-Mu yang lembut ya Allah, karena hamba tidak kuat dengan cara-Mu ya Allah. Hamba tidak kuat dengan azab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Allah ya Muhtar. Hamba yang ya Allah, hamba lahir di dunia Engkau jadikan sebagai pemimpin,
Kau jadikan sebagai pemenang ya Allah. Tapi hati hamba ini masih kecil ya Allah. Pikiran hamba masih kecil ya Allah. Hamba begitu tidak yakin atas kuasa-Mu ya Allah. Maka ya Allah, mulai malam hari ini ya Allah, izinkanlah setiap seluruh nafas kami, setiap hembusan nafas kami lalu ada zikir untuk-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap aliran tubuh, aliran darah kami selalu mengalir nama-Mu di dalam setiap aliran darah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua organ tubuh kami setiap saat, setiap waktu selalu bermuhasabah, selalu berzikir kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah seluruh apa yang kami miliki menjadi bentuk pengabdian kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik. Engkau tahu ya Allah, hamba tidak sanggup menerima kejamnya pembalasan bagi orang-orang yang zalim ya Allah. Hamba tahu ya Allah, hamba tahu masih banyak kezaliman yang hamba lakukan, masih banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Hamba tahu, hamba menyadari itu ya Allah. Tapi Engkau tahu ya Allah, hamba tidak akan mampu menahan panasnya maka ya Allah. Maka ya Allah, izinkanlah hamba beserta anak turun hamba, keluarga kami seluruh umat muslim di dunia ini kelak akan selamat dari panasnya api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Hakim, tunjukkanlah kepada kami yang adil hak, yang batin batin ya Allah. Tuntun segala perjalanan kehidupan kami mulai hari ini hingga terus Engkau mencapai nyawa hamba ya Allah. Dan jadikanlah ketika sakaratul maut menjadi jalan terbaik bagi kami untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa ziyadana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana wa tadarruana wa tabattu'ana wa tilawatan Qur'ana sambil berfirman ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allah bimbing hamba agar selalu terus di jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Bimbing hamba ya Allah, bimbinglah hamba ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala salah, segala silap, apapun yang saya sampaikan ketika ada kebenaran semua hanya milik Allah. Ketika ada kesalahan semua hanya bersumber dari saya. Hamba Allah yang zalim, hamba Allah yang penuh dengan dosa dan maksiat ini. Silahkan Bapak Ibu segera beristirahat. Nanti kita gantikan bangun, kita akan sholat malam di lokasi sebelah. Di tempat selfie itu, ketika nyampe di sana, Bapak Ibu silakan sholat tahajud dulu. Terserah mau 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Setelah itu nanti kita akan berjamaah 2 rakaat sholat hajat, kemudian 2 rakaat sholat taubatan nasuha dan 3 rakaat sholat witir sampai pada subuh. Habis